kita bertemu kembali pada pembelajaran kita pagi hari ini ya. Anak-anakku, kita belajar materi baru yaitu yang judulnya pewarisan sifat makhluk hidup ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini banyak membahas bagaimana sifat tersebut akan diturunkan pada makhluk hidup melalui materi genetis ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, kompetensi dasar pada pembelajaran kita atau pada bab ini adalah menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup menurut hukum Mendel. Ya, itu dia adalah kompetensi dasar. Nah, seperti biasa saya akan selalu memberikan yang namanya peta konsep. Nah, di dalam peta konsep ini saya menjabarkan mengenai ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai materi genetis. Nah, materi genetis yang menyebabkan sifat tersebut dapat diturunkan kepada keturunan berikutnya. Dan yang kedua, dari kemunculan sifat beda itu hasil dari mana? Yang pasti hasil dari bentuk persilangan, ya. Nah, bentuk persilangan pada umumnya yang dilakukan oleh si Pak Mendel ini itu ada beberapa, ya. Nah, ternyata itu yang normalnya ya. Nah, ternyata pada kenyataannya terdapat bentuk penyimpangan persilangan. Nah, khusus mengenai bab pewarisan sifat ini kita akan banyak membahas mengenai penyimpangan dalam persilangan ya. Oke. Nah, materi genetis yaitu kromosom dan gen udah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu khususnya pada pembelajaran kita ini, bab ini saya akan banyak membahas mengenai sifat beda yang diturunkan melalui persilangan ya, baik dia secara persilangan secara normal atau bentuk penyimpangan persilangan yang terjadi di alam. Oke, kita lanjutkan. Iya, nah coba kalian lihat gambar di sini. Ada dua gambar. Yang pertama gambar ada dua orang anak perempuan, yang satu berwarna gelap, satu lagi berwarna putih, bahkan cenderung dia bukan tidak berkulit normal ya. Sedangkan yang satunya itu kakak adik ya, satu abang adik, satu abangnya berkulit gelap dan adiknya berkulit putih yang tidak normal. Nah, kenapa bisa terjadi padahal mereka bersaudara? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Oke ya, mari kita bahas. Nah, ternyata mereka berbeda. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit yang diturunkan kepada anak-anaknya atau pada keturunan berikutnya. Nah, sebenarnya penyakit ini tidak hanya penyakit saja, ya, tidak hanya penyakit, tetapi ada bentuk-bentuk kelebihan pada tubuh yang diturunkan kepada keturunan berikutnya. Hal ini terjadi karena kenapa? Karena seorang ayah dan seorang ibu akan memberikan 23 kromosom dan 23 kromosom, baik ayah maupun ibu akan memberikan masing-masing 23 kromosom kepada anakannya, kepada anak yang diturunkannya, yang akan dilahirkannya. Nah, disinilah bisa terjadi yang namanya muncul penyakit yang dibawa oleh mungkin dari ayah atau mungkin dari ibu, atau muncul kelebihan-kelebihan pada tubuh mungkin yang dibawa oleh ayah atau yang dibawa oleh ibu. Makanya muncullah dua gambar yang sebelumnya tadi. Kenapa warna kulit saudara yang satu berwarna gelap sedangkan yang satunya berwarna putih yang tidak normal atau yang dikenal dengan nama albino ya. Nah, karena itulah dia, karena ada kromosom yang diberikan oleh ayah atau ibu ya, ayah dan ibu kepada keturunan berikutnya. Inilah dia penyebabnya. Oke, ya, mari kita lanjutkan. Nah, kita belajar mengenai pewarisan sifat ini karena ada orang yang lebih dahulu menemukan ya, ternyata ketika ada individu baru lahir, ternyata ada sifat yang diturunkan dari induknya atau dari orang tuanya. Ya. Nah, siapakah yang menemukannya? Nah, ini yang menemukannya adalah Bapak Gregor F. Mendel. Ya. Nah, Mendel adalah tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat menurun. Nah, itulah dia. Ya, jadi dia yang pertama kali menemukan. Ya, dia yang pertama kali menemukan bagaimana
sifat tersebut turun kepada keturunan berikutnya. Ya, sedangkan ilmu yang khusus mempelajari mengenai pewarisan sifat itu yang dikenal dengan nama genetika. Makanya dikatakan dia sebagai tokoh atau bapak genetika. Oke. Nah, mana sih dia? Ya, bagaimana sih penampakan bapak itu? Nah, ini dia. Nah, di sampingnya itu ada gambar. Itu adalah bunga tanaman kacang ercis. Nah, sedangkan yang di samping itu adalah kacang ercis. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam ketika dia menemukan pewarisan sifat pada makhluk hidup, dia menggunakan atau bahan penelitiannya itu adalah kacang ercis. Ya, kenapa ada gambar ini? Karena kacang ercis lah yang digunakan oleh Pak Mendel ini untuk melakukan peristiwa persilangan, dan dari situlah dia dapat hukum-hukum yang ditemukannya yang dikenal dengan nama hukum Mendel. Nah, kenapa dia menggunakan kacang ercis? Ya, bukan kacang hijau, bukan kacang merah, bukan kacang tanah, bukan kacang lain sebagainya. Ya, ada alasannya. Mari kita lihat. Nah, ini alasannya. Ya, kacang ercis dikenal dengan nama latin adalah Pisum sativum. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh si kacang ercis tersebut sehingga dia digunakan untuk untuk penelitian persilangan pada si Pak Mendel ini. Yang pertama, dia mudah melakukan penyerbukan silang. Ya, yang kedua, dia gampang atau mudah didapat. Ya, yang ketiga, dia gampang hidup dan dipelihara. Jadi di mana aja dia bisa hidup dan dipelihara. Dan biasanya tumbuh dia, ya. Yang kedua, yang berikutnya, dia cepat berbuah dan biasanya umurnya pendek. Jadi akan muncul persilangan-persilangan berikutnya karena umurnya pendek tadi dan dia cepat berbuah. Dan yang berikutnya adalah terdapat jenis-jenis dan sifat-sifat yang berbeda yang ditemukan pada si kacang ercis. Mari kita lihat apa saja perbedaannya. Nah, ini dia, ya. Bentuk bijinya, ada bentuk biji kacang ercis yang bulat, ada yang mengkerut. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Bentuknya ada yang rata, berlekuk-lekuk. Warnanya ada hijau, ada kuning. Warna bunganya ada ungu, ada putih. Posisi bunganya ada pada batang, ada pada ujung. Ya, panjang batangnya ada panjang, ada pendek. Jadi berdasarkan karakteristik inilah juga salah satunya yang mendukung kenapa Pak Mendel menggunakan kacang ercis pada penelitiannya. Oke, jelas ya? Oke, berikutnya. Nah, setelah dia melakukan persilangan, udah, akhirnya dia menemukan ada 2 hukum yang ditemukannya. Yang pertama yang dikenal dengan nama prinsip segregasi, ya, atau prinsip pemisahan, atau hukum Mendel pertama, ya. Hukum Mendel pertama nama lainnya adalah prinsip segregasi. Sedangkan hukum Mendel kedua nama lainnya adalah prinsip asortasi atau berpasangan secara bebas. Nah, apa sih bunyi hukumnya? Bunyi hukum Mendel pertama adalah pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ya. Dari 2N menjadi N. Ya. Nah, sedangkan hukum Mendel 2 atau prinsip asortasi penggabungan secara bebas ini berbunyi adalah pada waktu pembentukan gamet, ya, alel-alel yang berbeda tadi, yang telah berpisah tadi, itu bergabung dengan bebas, secara bebas, membentuk genotip dan kombinasi alel yang berbeda. Ya, jadi pada waktu dia berpisah tadi, dia bisa menyatu dengan alel atau pasangan yang lain. Iya, dengan fenotip yang berbeda. Itu yang dikenal dengan nama hukum Mendel 2. Nah, peristiwa hukum Mendel 1, pembentukan hukum Mendel 1 dan pembentukan hukum Mendel 2 ini didasarkan pada penelitian, ya. Penelitian seperti apa yang dilakukan oleh si Mendel? Oke, nanti kita bahas satu persatu, ya. Hukum Mendel 1 prinsipnya dapatnya dikatakan dia hukum segregasi. Kenapa? Karena ada dasarnya. Nah, hukum Mendel 2 dikatakan prinsip asortasi atau hukum asortasi atau penggabungan secara bebas. Ini ada dasarnya kenapa dikatakan demikian, ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, ini dia hukum Mendel 1, ya. Hukum Mendel 1 menggunakan persilangan. Tadi seperti yang udah kita lihat bahwa kacang ercis memiliki bunga, ada berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Nah, Mendel melakukan persilangan, ya. Apa yang dilakukan, ya? Dia melakukan persilangan antara ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Dia menghasilkan keturunan ercis berbunga ungu,
ya. Keturunan pertama yang berbunga ungu tadi disilangkan dengan atau dikawinkan dengan sesamanya dengan yang berbunga ungu juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya atau keturunan atau filial yang kedua itu menghasilkan kacang ercis berbunga ungu itu ada 3 ya, sedangkan kacang ercis yang berbunga putih itu cuma 1. Nah, itu ada bagannya di situ. Itulah asalnya kenapa dia cuma ada 3, ada 1 ya. Kenapa dia berwarna ungu ya. Ungu di sini disimbolkan dengan huruf P besar, sedangkan putih adalah P kecil. Nah, anaknya atau generasi pertama akan menghasilkan yang namanya keturunan warna ungu, yaitu P besar, P kecil, gabungan dari ungu dan putih ya. Sedangkan peristiwa perkawinan kedua, ungu tadi P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu P besar P kecil juga sama-sama ungu, akan menghasilkan anaknya P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil. Nah, jumlah berwarna ungu 3, jumlah berwarna putih 1. Itulah bentuk itu adalah cara membaca tabel yang ada di depan kalian itu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada persilangan ya yang akan nanti dibuktikan dengan adanya hukum Mendel 1 dan 2 tadi, kita harus tahu di dalam peristiwa persilangan ini ada beberapa istilah dan simbol ya. Yang pertama, P. P itu adalah parental, nama lainnya adalah induk. G itu gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Kemudian filial 1 F1 itu adalah keturunan pertama. Kemudian filial 2 atau F2 itulah keturunan kedua. Kemudian ada RG, rasio genotip, yaitu perbandingan genotip. Dan RF, rasio fenotip, yaitu perbandingan fenotip. Ya, itu dia. Nah, berikutnya ada lagi yang dikenal dengan istilah genotip. Apa sih genotip, Bu? Genotip adalah komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar dan biasanya dituliskan dengan simbol. Misalnya bunga itu warna merah, kita tahu itu warna merah, tetapi ada yang menurunkan sifat warna merah tadi. Nah, itu disimbolkan dengan huruf. Nah, kebetulan yang saya tulis di sini adalah huruf M ya. Nah, sedangkan fenotip adalah yang warna merah tadi, kan bisa kita lihat. Nah, yang warna merah tadi itu yang kita lihat itu dikenal dengan nama sifat fenotip, sifat yang dapat dilihat menggunakan mata. Ya, atau pengertiannya adalah sifat gabungan antara sifat genotip dengan lingkungannya dan tampak dari luar atau dapat dilihat menggunakan mata. Misalnya manusia, gen kulit sawo matang, ada kan? Gen hidung mancung, ada kan? Hidung pesek. Gen kulit warna putih, ada. Nah, itu dapat dilihat pakai mata. Jadi segala sesuatu yang dapat dilihat pakai mata itu namanya fenotip. Sedangkan yang tidak dapat dilihat pakai mata tetapi yang menurunkan yang dapat dilihat pakai mata itu dikenal dengan nama genotip ya. Oke, berikutnya ada dominan. Apa itu dominan? Sifat yang muncul atau menang pada keturunan. Biasanya menggunakan simbol huruf besar ya. Contohnya bulat dominan dengan bulat lebih dominan dibanding keriput. Jadi kalau ada buah bulat sama keriput, mana lebih kelihatan menonjol? Ya pasti bulat. Nah, yang menonjol inilah yang dikenal dengan nama sifat dominan dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Ya, oke. Nah, berikutnya resesif. Resesif ini adalah sifat yang ditutupi. Kalau tadi yang besar itu adalah yang bulat tadi itu dapat dilihat pakai mata dan kelihatan lebih jelas. Nah, sifat yang ditutupi itu dikenal dengan nama resesif. Nah, tadi resesif tadi itu yang mengkerut. Nah, itu dia. Ya. Mereka dua-duanya si resesif ini biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, ya, dengan huruf kecil. Oke. Nah, homozigot. Apa itu homozigot? Homozigot adalah pasangan gen yang sama. Nah, homozigot ini terbagi 2, homozigot dominan atau homozigot resesif. Ya, homozigot dominan berarti dia harus bersimbol huruf besar dua-dua. Sedangkan homozigot resesif harus bersimbol huruf kecil dua-dua. Ya, heterozigot, pasangan gen yang berlainan. Misalnya M besar, M kecil. Tadi kan M besar kan dia homozigot tapi dominan. Tapi kalau ditemukan ada M besar dan M kecil, ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah heterozigot. Oke. Nah, berikutnya alel. Apa itu alel? Alel adalah gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom, homolog. Contohnya B besar, B kecil,
B adalah alel B besar adalah alelnya si B kecil, sedangkan B kecil adalah alelnya si B besar. Jadi mereka satu alel, sealel namanya. Ya, karena mereka letaknya pada lokus yang sama. Itu dia. Oke. Nah, itu adalah berbagai istilah dan simbol pada persilangan. Ya, oke. Nah, pada persilangan juga kita akan diperhadapkan dengan kondisi kalian harus tahu bagaimana cara menghitung gamet, ya. Nah, gamet itu biasanya sepasang, ya, sepasang disimbolkan dengan huruf. Sepasang disimbolkan dengan huruf. Misalnya A besar dia sepasang, berarti dia gamet yang homozigot dominan A besar. Ya, tetapi kalau A besar A kecil berarti dia gamet yang sepasang tetapi dia heterozigot karena A besar dan A kecil, hurufnya berbeda dua-dua. Nah, contoh di sini ada dua gamet, yaitu adalah A besar A kecil satu gamet dan B besar B kecil satu gamet. Nah, bagaimana cara menghitung gametnya? Nah, caranya adalah, bisa kalian lihat di situ, kalian pisahkan huruf A besar dengan A kecil. Udah, lalu setelah kalian pisahkan, kalian tempatkan huruf B besar B kecil pada masing-masing A. Oke. Lalu setelah kalian sudah tempatkan B besar B kecil, baru kalian dekatkan kembali. Sehingga untuk soal yang pertama, yang A besar A kecil B besar B kecil, berapa gametnya? Gametnya jumlahnya 4. Seperti itulah caranya. Sedangkan yang berikutnya di situ ada 3 gamet, ya, M besar M kecil, P besar P kecil, K besar K kecil. Berapa gametnya? Ada 8, ya, ada 8. Itu dia, ya. Nah, ini penghitungan yang lebih sederhananya lagi yang seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Ya, jangan lupa ya. Oke, berapa gametnya? 4, ya. Oke. Ini pengetahuan intermiso, bukan pengetahuan intermiso ya. Ini pengetahuan tambahan yang nanti akan kalian gunakan untuk persilangan. Ya. Oke, jelas. Nah, inilah dia. Kita buktikan seperti yang saya bilang tadi. Hukum Mendel pertama itu dibuktikan. Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi itu ada pembuktiannya. Ya. Mendel menggunakan persilangan monohibrid sebagai media pembuktiannya. Ya. Oke. Mendel melakukan persilangan monohibrid, ya, dengan cara menyilangkan tanaman ertis dengan satu sifat beda, 2 tanaman ertis dengan satu sifat beda, ya. Hasilnya adalah pada keturunan kedua terdapat 4 genotip, ya, 3 yang sifatnya dominan, sedangkan yang 1 resesif, ya. Nah, di sini saya contohkan. Ya, dilakukan persilangan antara ercis berbunga ungu P besar dengan ercis berbunga putih P kecil. Didapatkan keturunan F1 adalah berbunga ungu P besar P kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, carilah perbandingan fenotip dan genotipnya. Oke, mari kita lihat. Nah, inilah dia. Ya, P besar itu adalah ungu, bunga ungu. Satu lagi P kecil itu adalah bunga putih. Anak yang pertama F1 itu adalah bunga ungu. Tapi gametnya kalian lihat P besar P kecil kan? Oke, yang kedua P besar P kecil tadi itu disilangkan lagi dengan sesamanya. P besar P kecil dengan P besar P kecil. Sehingga terdapat udah 2 orang tua. Orang tua yang pertama P1, orang tua yang kedua adalah P2. Anaknya apa? Anaknya adalah F2. Anaknya ada 4. Ya, kalian lihat di situ. Ya, yang menurunkan warna ungu itu ada 3. Ya, gametnya ada 3. Ya, sedangkan yang menurunkan warna putih itu ada 1. Nah, yang 3 itu apa aja? Ya, P besar ungu, P besar P kecil 2 itu ungu. Ya, sedangkan yang P kecil itu putih. Oke, jelas ya. Dari situlah persilangan yang pertama. Itu menurut Mendel. Ya, kemudian benar nggak itu ketika hukum Mendel pertama tadi apa? Ketika dia mau melakukan perkawinan, dia akan memisah, ya kan? Nah, prinsip pemisahan kan? Nah, betul nggak? Nah, Mendel membuktikan persilangan monohibridnya tadi lewat peristiwa ini. Ini yang tadi ya. Ini aja.
Oke, lewat peristiwa ini. Ya. Peristiwa apa? Peristiwa persilangan test cross. Ya, kenapa? Karena pada waktu dia melakukan peristiwa persilangan monohibrid, ada hipotesis yang dilakukannya. Yang pertama, yang diambilnya. Yang pertama, terdapat hubungan dominan resesif antar faktor penentu sifat. Yang kedua, faktor-faktor hereditas terpisah saat pembentukan gamet dan setiap gamet hanya membawa satu salinan dari setiap faktor. Dan yang ketiga, penggabungan gamet terjadi secara acak. Ya, poin yang B. Ya, ketika melakukan peristiwa perkawinan, persilangan, gamet yang awalnya bersama itu akan berpisah. Itu hipotesis pertama. Itu hipotesis yang dihasilkan oleh si Mendel tadi lewat peristiwa persilangan monohibrid. Nah, hipotesisnya ini dibuktikan sama dia lewat peristiwa apa? Itulah yang saya bilang tadi, ya, lewat peristiwa uji silang satu sifat, yaitu test cross. Ya, melalui peristiwa inilah akhirnya dibuktikan oleh si Mendel bahwa hukum Mendel 1 itu ternyata benar. Ya, hukum Mendel 1 itu kan lewat dilakukan. Hukum Mendel 1 itu sebenarnya didapatkan ketika dia melakukan persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Nah, dia dari persilangan satu sifat beda ini dia menghasilkan beberapa hipotesis, ya, beberapa poin hipotesis, ya. Nah, salah satu poin hipotesisnya mengatakan bahwa pada waktu terjadi peristiwa pembentukan gamet, ya, yang gamet yang awalnya sama ini akan berpisah. Itu dia, itu hipotesisnya. Akhirnya kita tahu sama-sama bahwa hipotesis adalah kebenaran yang perlu diuji. Nah, akhirnya Mendel melakukan peristiwa test cross, persilangan test cross. Benar nggak hipotesis saya ini? Ternyata adalah iya. Ternyata betul. Ketika mau terjadi perkawinan, ya, ketika mau melakukan persilangan, gametnya itu harus memisah. Ya, nah coba kalian perhatikan di sini. Test cross adalah, ya, test cross adalah, ini dia. Sekali lagi, test cross adalah persilangan satu individu yang genotipnya tidak diketahui. Sedangkan genotip yang satu, ini kan ada dua individu ya. Genotip satu nggak diketahui. Apakah dia homozigot dominan atau homozigot resesif atau dia heterozigot, nggak tahu. Tapi yang satunya tahu. Yaitu dengan cara yang satunya adalah homozigot resesif. Nah, ini dia. Nah, betul nggak hipotesisnya tadi yang didapatkan dari persilangan monohibrid tadi? Nah, kita lihat. Betul ternyata. Ya, betul ternyata. Nah, dia bilang di sini dikatakan apa? Yang berbunga ungu, ya, disilangkan dengan yang berbunga putih. Mau dia bunga ungunya P besar atau P besar P kecil, disilangkan dengan yang berbunga putih, P kecil. Anaknya apa? Anaknya itu dia. Bisa kalian perhatikan yang pertama. Kalau dia P besar, anaknya semua adalah ungu. Tapi kalau dia P besar P kecil, anaknya 2 ungu, 2 putih. Yang kotak sebelah kanan. Itu dia. Nah, ternyata memang betul pada waktu peristiwa hukum Mendel tadi, pada waktu dia mau melakukan peristiwa persilangan, gametnya tadi itu akan memisah. Harus memisah. Itu dia. Ya, peristiwa pemisahan secara bebas. Oke, itu dia ya. Oke, berikutnya. Nah, persilangan dihibrid, ya, ini adalah persilangan yang membuktikan adanya hukum Mendel kedua. Kalau persilangan monohibrid itu membuktikan adanya hukum Mendel pertama. Hukum Mendel kedua itu berbicara bunyinya apa? Pada waktu pembentukan gamet yang sudah berpisah tadi itu akan bersatu kembali dengan gamet yang lain secara bebas. Ya, oke. Nah, ini dia bunyi persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu dengan melibatkan dua sifat beda. Hasilnya ada 16, 9331. Ya. Nah, inilah dia. Iya. Tanaman Ercis Pisum sativum yang memiliki biji bulat warna kuning, udah bulat terus warnanya kuning. Disilangkan dengan berbiji keriput warna hijau, ya, dengan simbol B kecil, K kecil. Keturunan F1 dari persilangan antara dua individu homozigot telah berhasil menghasilkan hibrida.
heterozigot, yaitu B besar B kecil, K besar A kecil. Bagi kedua pasangan gen tersebut, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka terjadilah hasil perkawinan sebagai berikut, 9331. Nah, ini dia, ini kita lihat. Nah, inilah dia. Inilah bentuk persilangannya. Dah? Oke. Nah, berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat kuning B besar K besar K besar dan seterusnya ada 9. Sedangkan berbiji bulat hijau itu ada 3. Berbiji keriput kuning itu ada 1 ya, dan sedangkan berbiji keriput hijau itu ada berbiji keriput kuning itu ada 3, sedangkan berbiji keriput hijau itu ada 1. Sehingga rasionya adalah 9331. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Tanaman mangga berbuah besar B besar dengan rasa asam M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil B kecil dan rasa manis M besar. Bagaimana perbandingan keturunan sampai F2? Ya. Kita lihat di sini dia. Nah, ini dia. Cara menjawabnya begini. Besar asam berarti B besar M kecil. Kecil manis B kecil M besar. Ini adalah 2 induk yang pertama, ya. Lalu genotipnya. Nah, kalian perhatikan, jika hurufnya ukurannya sama, turunkan 1. B besar B-nya 1 turun. M kecil M-nya 1 turun. Begitu juga dengan yang kecil manis. Udah? Dapat F1-nya adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Udah? Ketika mereka disatukan. Oke. Nah, selanjutnya B besar orang tua kedua, B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, anaknya apa? Ini dia gametnya, kalian perhatikan di situ. Ya. Ini cara pencarian gamet tadi udah saya ajarkan sebelumnya ya. Oke. Nah, inilah anak F2-nya. Nah, ini dia F2-nya. Iya. Oke. Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Nah. Oke. Iya. Oke. Sehingga didapatkan perbandingan genotipnya adalah iya. Oke, jelas ya? Oke. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sedikit saya ringkas ya. Jadi intinya sifat ini dapat diwariskan kepada keturunan berikutnya karena ada yang diturunkan, yaitu sel gamet tadi ya, lewat sel gamet tadi ya. Sel gamet memiliki 23 kromosom. 23 kromosom ini dimiliki oleh jantan atau betina atau ayah atau ibu ya. Nah, 23 kromosom ini akan menyatu jadi 46 kromosom yang terdapat pada anakan yang baru ya. Nah, anakan yang baru ini akan membawa sifat dari kedua induknya ya, baik dia sifat apa saja, termasuk salah satunya penyakit ya, baik dia kelebihan apa saja ya yang terdapat di dalam tubuhnya. Oke. Nah, semuanya ini ya, ini intinya, semuanya ini penelitian ini kenapa bisa ada pembelajaran ini, karena ada Pak Mendel yang menjadi pelopor munculnya pewarisan sifat ya, sehingga dikenal sebagai Bapak Genetika. Nah, Pak Mendel ini menggunakan kacang ercis untuk melakukan penelitiannya, sehingga dari penelitian tersebut terciptalah ada 2 hukum Mendel ya. Hukum Mendel kenapa? Karena dia yang menciptakan. Hukum Mendel pertama adalah prinsip segregasi ya, hukum pemisahan ya. Pada waktu mau terjadi persilangan, gamet yang sepasang itu akan berpisah ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip hukum Mendel kedua itu prinsip asortasi, penggabungan secara bebas. Jadi ketika mereka sudah mau membentuk gamet, dia akan yang berpisah tadi akan menyatu dengan yang lain ya, membentuk yang baru. Nah, itu dia. Nah,
persilangan hukum Mendel pertama itu dibuktikan dari hasil dari persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini ternyata menciptakan adanya hipotesis. Hipotesisnya itu dengan melakukan pengujian menggunakan uji test cross. Nah, sedangkan hukum Mendel kedua dihasilkan dari persilangan dihibrid. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, jika banyak hal yang kalian tidak mengerti atau ada kata-kata saya yang tidak kalian mengerti, penjelasan saya tidak kalian mengerti, silakan tanyakan sama saya, jangan ragu ya, karena ini dasarnya ya, ini dasar. Karena nanti kalau udah kita masuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan masuk kepada pertemuan persilangan-persilangan yang berbeda-beda ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.